وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى دلم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qadr abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum syai'un lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit, naik setengah halaman. Qala Abul Lais man jalasa inda alimin walam yaktir ala hifdhi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Kata Abul Lais, barang siapa duduk bersama orang yang alim walam yaktir ala hifdhi syai'in dan tidak mampu memahami dari apa dikatakan oleh orang alim, nala sab'a karomatin, orang tadi tetap mendapatkan 7 kemuliaan. Jadi kalian duduk di sini bersama-sama kita semuanya, para pelajar, walaupun Anda tidak paham, asalkan kalian mendengarkan, Anda mendapatkan 7 kemuliaan, karomat, 7 keramat. Yang pertama, fadlul muta'allimin, mendapatkan keutamaan betapa mulianya para pelajar. Para pelajar menjadi mulia gara-gara ia sedang belajar meskipun tidak paham. Dicatat oleh Allah mendapatkan 7 kemuliaan. Wahasbahu anidzunub. Karena apa? Karena dia tidak melakukan dosa. Ketika ia bersama-sama begini, ia praktis tidak bisa melakukan dosa, maka dia mendapatkan kemuliaan yang kedua. Yang ketiga, wa nuzulur rahmah, akan tertimpa kasih sayangnya Allah. Kasih sayang Allah akan menimpa Anda. Yang ketiga, hala khuruji min baitihi,
ketika dia keluar dari kamarmu, maka kalian dihitung oleh Allah sebagai sang pelajar yang sedang akan belajar. Karomah yang keempat, wa idza nazalat rahmatun ala ahlil halqah, kemudian turun kasih sayang Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Hasalallahu nasibun, berhasil atau tidak masalah. Wa yuktabulahu ta'atun, tetapi dia taat kepada orang yang ada di situ. Madama mustami'an, apakah dia mendengarkan. Wa idza dhaqal qalbuhu, apabila sempit hatinya, tidak bisa menerima, tidak bisa faham apa yang dijelaskan. Li'adamil fasmi sara umkuhu, apabila ia tetap tidak paham, meskipun berusaha untuk paham, tidak paham, ia tetap mendapatkan keutamaan seorang pelajar. Wasilatan ila hadratillah, yaitu sebagai wasilah kepada hadrat Allah SWT. Maka kalian bisa dijadikan oleh orang lain sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuamu bisa mewasilahkan, wasilah anak saya. Apa wasilah? Perantaraan anak saya bekerja mendapatkan upah. Itu namanya wasilah. Wayarul izal alim, yang nomor berikutnya adalah mengetahui betapa mulianya orang yang alim. Wadhullal fasiki, dan betapa hinanya orang fasik. Orang fasik hina, orang alim mulia. Pilih mana? Orang fasik hina, orang alim mulia, pilih mana? Fasik. Siapa yang pilih fasik? Enggak ada ya? Alhamdulillah, ingin mulia semuanya. Fayamilu tab'u ilal ilmi, maka kecenderungan ia, hatinya ingin berpihak kepada orang yang berilmu pengetahuan. Maka orang tadi berpihak kepada orang alim, tidak berpihak kepada orang yang fasik. Wa yuraddu qalbu anil fisq, menjauhi orang-orang yang fasik. Yang nomor berikutnya, walala sultanu halaka ba'dhum ba'don, andaikan tidak ada pemerintahan, Indonesia tidak ada pemerintahan, la ahlaka, pasti rusak rakyat. Kalau tidak ada pemerintahan, rakyat rusak. Tapi kalau ada pemerintahan, ada rakyat. Ya, jadi kalau pemerintahan tidak ada, maka rakyat rusak karena berantem sama rakyat. Bil qatli, dengan membunuh, saling membunuh, wal ghasbi, saling menggosok, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Walaulal hamqa ay alladzi fasadat uquluhum, apabila telah rusak akalnya, la kharabatid dunya, maka dia akan keluar dari dunia, alias is dead. Tahu tak? Alias is dead. Karena rusak akalnya. Ayalazatil bilad wal manazil, artinya negara juga rusak, tempat tinggalnya juga rusak. Karena apa? Akalnya rusak. Makanya pelihara baik-baik akalmu.
Dalam agama memelihara akal itu hukumnya wajib. Memelihara akal dalam agama hukumnya wajib. Berarti memelihara akalmu hukumnya wajib. Jangan dibiarkan akal rusak. Makanya minuman keras menjadi terlarang karena merusak akal, ya, merusak akal. Apa saja yang merusak akal? Minum minuman keras, mabuk-mabukan, apalagi? Dipukuli. Ya, dipukuli. Oleh karena itu memukul anak tidak boleh di kepala, karena kepala ada akalnya. Begini, ini calon-calon ibu ya, saya beritahu, kalau Anda punya anak kecil, lempar toh, anak sopo, lempar, anak sopo, lagi. Maju. Berapa? Ya, menurut ilmu kedokteran, anak kecil tidak boleh terlalu diombang-ambingkan secara keras. Otaknya belum kuat. Kalian gendong begini. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Atau anak kecil kamu melemparkan ke atas, itu tidak boleh. Karena apa? Otaknya anak menjadi kopior, tidak utuh lagi. Perhatikan baik-baik. Makanya dalam dunia kedokteran tidak boleh anak diguncang keras-keras, atau tidak boleh. Kalau hujan apa yang terbaik? Kalau hujan apa yang terbaik? Berdoa. Allahumma anzil rahmatan wa maghfirata ya arhamar rahimin. Turunkan rahmatmu kepada kami. Turunkan pengampunanmu kepada kami. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata. Oleh karena itu auqat min auqatin yang mustajab adalah waktu hujan.
waktu hujan itu doa mustajab. Ya, kalau punya anak jangan digoncang keras-keras, otaknya kan masih muda, akan goncang dia. Dengar tak belakang? Dengar tak? Dengar tak?
Ya, terus ya. Walau lal hamqa, sekiranya ada alladzina wasalat uquluhum, orang yang rusak akalnya, la kharabatid dunya, maka rusak pula dunia. La fasadil bilad, rusak daerahnya, wal manazil, rusak rumahnya. Daerah rusak, tempat tinggal juga rusak. Itu kalau orang akalnya rusak. Makanya ijtanibus sab'al maubiqat, jauhilah 7 persoalan yang merusak, 7 masalah yang merusak. Antara yang adalah al-aqlu, tidak boleh dirusak dia. Kalau rusak akal berarti rusak bilad, rusak manazil, tempat tinggal, rusak daerah, rusak tempat tinggal. Walau larihu lantana kulla syai' bisa kadil jiba. Seandainya tidak ada angin, maka dunia bau busuk. Atas jasanya angin, akhirnya bau busuk tersebut hilang, dibawa oleh angin. Ya. Al-maqalatul hadiyatu asyara, maqalah yang ke-11. Hadiyatu asyara 11. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Apa bedanya hukama dan ulama? Kalau ulama adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dia melakukan sesuatu dengan ilmunya. Kalau hukama diberi kecerdikan oleh Allah. Dia melakukan sesuatu dengan kecerdikannya. Beda antara hukama dan ulama. Ulama dan hukama beda. Tahu enggak? Dengar enggak? Enggak dengar. Antara ulama dan hukama. Kalau ulama orang yang diberi ilmu oleh Allah. Kalau hukama orang yang diberi kecerdikan oleh Allah. Cerdik, ya? Kecerdikan. Kecerdikan, cerdik. Contohnya Nabi Allah Musa dan Khidir. Nabi Allah Musa adalah ulama, diberi ilmu oleh Allah. Nabi Musa. Nabi Allah Khidir diberi hikmah, diberi kecerdik otaknya.
Terkadang hukama, bukan ulama ya, hukama mengerti apa yang akan terjadi. Ulama tidak ngerti, ilmunya tidak ada. Kalau hukama, dia mengerti apa yang akan datang. Perhatikan Nabi Allah Khidir, itu hukama. Perahu dibolongi, ya, karena beliau tahu nanti akan ada raja yang lewat situ merampas perahu-perahu yang baik-baik. Nah, berarti yang akan datang dia tahu. Anak kecil dipuntir kepalanya mati, karena dia tahu nanti kalau dia dewasa akan musuh orang tuanya. Tembok, dia tahu, Khidir tahu kalau di dalam temboknya ada kitabnya, tegakkan saja. Jadi hukama beda dengan ulama. Terkadang hukama ini sembunyi-sembunyi, dia tidak menampakkan diri. Sembunyi-sembunyi hukama itu, karena dia tahu yang akan datang apa, yang akan datang tahu dia. Nah, itu hukama. Anda pilih yang mana? Hah? Kalau tidak kuat menjadi hukama itu stres. Karena ia tahu akan datang tuh apa terjadi. Dalam TikTok banyak sekali itu. Anjing ngadang mobil di tengah jalan, tidak boleh lewat, diadang gini oleh anjing. Karena ternyata di sana ada runtuh gunungnya. Nah, jadi anjing sudah tahu, itu ahli hikmahnya. Hukama namanya. Kadang binatang pinter dia. Akan ada sana hutannya luar biasa, jangan ke sana, diberhentikan sini. Itu adalah gawenya hukama. Jadi ada orang-orang yang mengerti sesuatu yang akan datang. Itu bukan pinter, tapi memang kreatif. Dia diberi oleh Allah ilmu untuk itu. Kalau ulama kan enggak, dia enggak tahu yang akan datang, enggak tahu dia. Tapi hukama, hakim, itu ngerti yang akan datang. Abu Nawas tuh Abu Nawas itu hakim, dia ngerti yang akan datang apa. Tapi itu Abu Nawas. Abu Nawas kan ada ndak? Abu Nawas itu ndak tahu, ya. Terus ya, oke. Al-maqalatul hadiyata asyara, makalah yang ke-11, 1 dan 10, 11. An ba'dil hukama annahu qala malam yakhshallah lam yamju minan zillatil lisan. Loh, zillatil lisan yang akan datang. Orang tidak percaya, orang tidak takut kepada Allah, lidahnya akan kepleset. Nah, kan tidak tahu toh? Saya tidak percaya dengan ada Allah, lidah saya akan kepleset nanti. Kalau hukama, dia mengerti yang akan datang apa terjadi. Belum terjadi itu. Jadi orang yang tidak percaya dengan Allah,
maka akan terjadi kepleset lidahnya. Berdasarkan hadis Nabi, tuba liman malaka lisanahu wasi'ahu baituhu walakin ala khati'atihi. Beruntung sekali orang yang memiliki lisan dan rumah yang luas tetapi nangis ketika melakukan perbuatan yang elek. Lisannya bagus, rumahnya luas, tapi dia menangis. Karena apa? Dia tahu yang akan datang. Nah, itu artinya hukama mengerti apa yang akan datang. Hanya seberapa lama yang akan datang itu. Kadang spontanitas, jangan ke situ. Kalau kita ke situ rusak betul. Ada yang tahu seminggu berikutnya, ada yang tahu sebulan berikutnya, ada yang tahu tahun berikutnya, ada yang tahu macam-macam. Jadi orang yang bekerja di apa ya, gunung itu loh, kan ini akan meletus. Nah, kan akan ya, itu harus orang yang hukama, itu bukan ulama itu. Ini akan jadi tsunami. Nah, tsunami susulan belum terjadi, akan jadi tsunami. Itu orang-orang tertentu yang dikarunia Allah ilmu untuk menebak yang akan datang. Atau lihat tangan begini, ya. Oh, ini angka 18. Ya, 18. 81. 18. Hah? 99. Nah, 99. Apa artinya? Asmaul Husna. Lihat, ini lihat, coba. Lihat punya kamu. 99. Nah, ada yang lurus ini, seret garis. Jadi ini juga harus ditebak-tebak. Memang dalam dunia TikTok ya, TokTek, bukan shop. Kalau ini 81, ini 18, 99, rata-rata orang seperti itu hidupnya langsam, naik terus. Baik dari ekonomi, dari kesejahteraan, dia naik terus. Tak titik, kalau udah turun mati dia. Ini gini, pelan-pelan dia naik. Prestasinya, kegiatannya semua naik terus. Nah, sampai di atas, kalau udah berhenti dia turun langsung mati. Siapa yang punya 99? Nah, jangan khawatir Anda. Ekonomi semua yang kamu lakukan akan begini terus, naik terus ke atas. Nanti kalau sudah berhenti dia turun mati. Ikut dong, sing ngerti aku. Ikut aja yang saya tahu bahwa ekonomi orang akan naik terus sampai di puncak, berhenti, turun, mati. Ya, lihat, ada 18.
81. Nah, ini 81. Betul. Hanya dia tidak punya anak. Tidak punya anak ya. Kan belum kawin. Ada anak di kelas ya. Wah, tidak punya anak ini. Loh, Pak, gimana? Karena belum kawin. Oh, gitu ya. Hah? Wa man lam yahsha qudumahu 'ala Allah. Orang yang tidak takut bertemu dengan Allah, ay malam yahsha liqa Allah, orang yang tidak takut ketemu dengan Allah, bil mauti, dengan mati. Jadi kalau akan ketemu dengan Allah, mati, ketemu dengan Allah dia. Lam yanju qalbu minal haram, tidak sukses hatinya dari sesuatu yang haram, wasyubhat, maka dia akan menjumpai yang haram dan akan menjumpai yang syubhat. Apa itu haram? Wal muharramatu kismani. Haram itu ada dua. Ahaduhuma syai'un. Yang pertama sesuatu muharramun lidzatihi, haram zatnya. Kal maitati, bangkai haram, zatnya yang haram. Wadami, darah. Wa nahu dzalikat, dan lain-lain. Wa hadza la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhi. Utawi ini tidak halal kecuali illa kecuali lisaddi baqa'i ruhi, kecuali abadi rohnya. Wasani, yang kedua, halalun li nafsihi, halal karena dirinya. Kalma it-tahiri, seperti air yang suci. Wal aruzi, beras. Lakinnahu mamlukun, akan tetapi dimiliki li ghairi, yang lain. Fayahrumu alaika hatta yasira milkaka. Fayahrumu, maka haram apa beras, hatta yasira, sehingga menjadi milkaka, milikmu. Beras menjadi milikmu, menjadi halal dia kalau kamu beli atau kamu minta. Biwajhi jaizin fi syar'i. Ingat, dengarkan yang baik. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Jangan pinjam makanan. Makanan adalah mengandung riba. Anda pinjam makanan Supermi, katakanlah, pinjam satu, jangan, minta saja. Kalau minta enggak, tapi kalau pinjam riba. Ya? Kalau pinjam makanan riba, pinjam nasi sepiring riba itu. Loh, dulu pinjam pada nasiku bagus, sekarang balik nasi ampak ini, loh ada ribanya. Apa? Oh, boleh. Kalau beli bayar nanti boleh. Ngutang berarti. Ngutang tuh.
Utang sih boleh. Memberi juga hati-hati. Beras semuanya, tidak boleh kalian memberi beras. Ini ada 3 biji saya berikan, tidak boleh. 3 biji untuk apa? Ada 3 biji beras kamu berikan orang lain, untuk apa? Itu haram, tidak boleh. Memberi beras tapi jumlahnya 3 biji, tidak boleh. Ya. Tapi yang penting adalah Anda tidak boleh meminjam makanan, baik nasi, lauk, pauk, atau makanan yang lain. Minta kalau itu. Atau utang boleh, minta boleh, tapi pinjam tidak boleh. Di desa-desa banyak orang seperti itu, minjam nasi sak bakul, ketika mengembalikan tidak sebakul. Loh, dulu nasi saya yang dipinjamnya bagus, beras Gayang Rindu, sekarang dikembalikan beras IR. Nah, riba. Ya, jangan meminjam makanan, baik beras sudah masang, nasi namanya, kemudian makanan jangan pinjam. Kita sering pinjam supermi sak bungkus. Kalau kamu mengembalikan supermi sak bungkus, supermi basi, loh, riba. Ya, jangan pinjam makanan. Yang penting itu. Wasani yang kedua, halalun binafsihi, halal karena dirinya halal. Kalma'it tohir, seperti air yang suci. Wal aruzi beras, lakinnahu mamlukun li ghairihi, akan tetapi memiliki yang lain. Fayahrumu alaika, maka haram bagimu, hatta yasira milkaka, sehingga kau miliki, biwajhi jaizin bisyar'i, menurut syarak. Nah, jadi yang disebut haram itu ada 2. Wasyubuhatu salah satu darajatin, syubhat ada 3 derajat. Ma tayakkina tahrimuhu, sesuatu yang yakin haram. Wasyukka fi hilhi, dan ragu-ragu dalam halalnya. Wa fi hadhihi hukmul haram, maka berubah menjadi haram. Jelas halal tapi ada yang haram, jadi haram. Maka apabila berkumpul dari yang halal dengan haram, mengulibal haram. Wa ma tuyukina hilluhu, dan yang kedua yakin halalnya. Wasyukka, dan ragu fi tahrimihi, dalam keharaman. Hadhi syubhah tarkuha, ini syubhat tinggalkan dia. Jelas halalnya tapi ragu-ragu tentang ini mulia atau ini halal atau tidak, tinggalkan. Wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman fayambagi tarkuhu, apabila kamu jumpai ini halal ini haram campur, tinggalkan dia, karena dia menjadi haram. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibatun. Tinggalkan apa yang meragukan kepada kamu menuju yang tidak meragukan.
Sesungguhnya kebenaran itu adalah damai, wal kadhiba itu raibatun, gelisah. Barang yang halal kita damai, barang yang haram menggelisahkan. Ciri dosa begitu. Dosa adalah satu yang kita punya ragu-ragu, menggelisahkan. Sesuatu yang menggelisahkan adalah dosa. Sesuatu yang membuat tenang halal. Nah, itu. Cirinya begitu gampang saja. Anda punya sesuatu kok gelisah sekali, haram, berikan orang lain aja. Anda punya sesuatu kok tenang sekali, halal. Wa yaribuka bi fathil ya. Ya itu fathah, wa dhammiha atau yuribuka. Wa makna hadzal hadis, tinggalkan, tinggalkan ma tasyukku fi hillihi, apa yang meragukan kamu tentang halalnya. Wa'dil, berbuat adillah, ila ma la tasyukku, sesuatu yang tidak meragukan fi hillihi, dalam kehalalannya. Kada afada Syekh Hasan Al-Hamzawi makna riba, gelisah. Idribul qalbi, maka pukullah hatimu. Sesuatu yang menggelisahkan Anda itu berarti haram. Wa man lam yakun asiban, apabila tidak ada harapan, qati'ir roja, putus harapan, anil khalqi, dari akhlak, lam yanju, dan tidak sukses, minat toma, dari ketamaan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala istaidu billahi, mohon pertolonganlah kepada Allah. Istaidu billah, mohon pertolonganlah kepada Allah. Min tama'iyati yahdi, dari sesuatu ketamaan, loba, tama itu loba, yahdi ila tab'i, tamak dalam bahasa kita menunjukkan kepada kutukan, kutukan. Tamak menyebabkan kutukan, tinggalkan dia. Danasin, kotoran. Danasin, kotoran. Wa min tam'in yahdi ila ghairi mutmain, kotoran barang siapa yang tamak terhadap sesuatu yang kotor, ila ghairi matma, dan tidak ada harapan, wa min tab'in haitsu la matma, maka ketika tidak harapan, la matma, tinggalkan dia. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Ini pelajaran tentang hadis-hadis yang haram, hadis-hadis yang halal. Halal lan thayyiba, halal yang bagus. Wa man lam yakun hafidhun, dan apabila tidak terjadi hafidhun, menjaga, ala amalihi, terhadap amal perbuatannya, mimma yusidu, dari apa-apa yang merusaknya,
lam yanju minar riya, tidak diharapkan karena dia adalah mengandung riya. Riya itu pamer itu riya. Ruya annau sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an tahlitu ta'atallahi bihubbi sana'il ibad. Jauhi olehmu, iyyakum jauhi, an tahlitu campuran ketaatan kepada Allah dan ketertarikan tentang dunia oleh hamba. Jauhi olehmu campuran antara taat kepada Allah dan ketertarikan terhadap dunia. Fatah bitu a'malukum, maka hancurlah amal perbuatanmu. Warawahu Dailami. Antara tamak dan taat pada Allah campur, pilih saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasta'in billahi, barang siapa yang tidak menolong karena Allah, ala ihtirasi qalbi, atas gelisahnya hati, lam yanju minal hasad, maka tidak akan diperoleh dari hati yang dengki. Ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu yufsidul iman, utawi dengki itu merusak iman. Kama yufsidus sibru al-asala, seperti merusaknya racun atas madu. Madu sebelanga, kejatuhan setitik racun jadi meracuni semua. Rawahu ad-Dailami. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ajbi. Orang yang tidak melihat kepada siapa lebih utama darinya ilmu wa amalan, lam yanju, maka tidak sukses minal ajbi, karena ujub. Ujub itu memamerkan diri. Ajbi, ujub itu adalah memamerkan diri. Jadi kalau kalian sholat malam, ojo aku sholat malam loh bengi, jangan. Diam-diam kalau sholat malam. Sholat sunat lain diam-diam aja, sholat itu aja. Jangan kamu pamerkan, akan merusak dirimu. Itu berarti kamu ujub. Ujub adalah menampakkan dirimu melakukan sesuatu yang baik, pamer. Ya. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu yang lebih, jangan dipamerkan, jangan ditunjukkan oleh orang lain. Jadi jangan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dirimu pada orang lain. Wis biarkan aja. Nanti akan tampak sendiri apa perbuatanmu, hasilnya seperti apa. Man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dalla syukruhu wa habita amaluhu. Orang yang memuji dirinya, hamida nafsahu, orang yang memuji dirinya, ala amalin sholihin, atas amal yang soleh, faqad dalla, maka sesungguhnya adalah dia telah sesat,
syukruhu, kesyukurannya, wa habita amaluhu, dan dihapus amal perbuatannya. Nah, ini jelas dalam hadis, man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Orang yang memuji diri atas amal perbuatan soleh, faqad dhalla, maka dia sesat syukruhu, syukurnya, wa habita amaluhu, dan hancur amal perbuatannya. Rawahu Daruqutni wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Orang yang heran terhadap kelebihan dirinya sendiri, dia akan kehilangan amal selama 7 tahun. Ya, hati-hati. Orang yang ujub terhadap dirinya sendiri dan diceritakan pada orang lain, maka akan kehilangan amal sab'ina sanatan, 70 tahun. Rawahu Dailami. Al-maqalatus saniyata asyara, makalah yang ke-12. Anil Hasan Al-Bisri rahimallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah menyayangi kepada Hasan Al-Bisri. Wa huwa min akbarit tabi'in, yakni ulama besar pada zaman at-tabi'in. Hasan Al-Bisri adalah tabi'in. Kemarin saya sampaikan ya, mengapa beliau kok jadi ulama besar? Karena pernah disusui oleh Ummu Salamah. Gara-gara pernah disusui oleh Ummu Salamah, beliau jadi ulama besar, meskipun bapaknya abad, ibunya amat, dan pisah. Jadi ayah ndak bapak, bapaknya abad, hamba, ibunya amat, masing-masing dijual orang, pisah dia. Akhirnya anaknya terlantar, diambil Ummu Salamah dan disusui, meskipun belum lama nyusuinya, tapi pernah dalam dirinya Hasan Al-Bisri mengalir susunya Ummu Salamah. Jadi apa yang masuk dalam diri kita berpengaruh dalam prestasi kita. Hati-hati dengan yang masuk dalam diri kita, harus selektif betul. Inna fasadal qulub, sesungguhnya rusaknya hati, an sittati asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama, awaluha yudnibuna biroja'it taubah,
berbuat dosa dengan harapan nanti taubat saya. Jadi kalau kalian berbuat dosa, alah taubat selesai. Nah, itu berarti Anda sudah merusak hati Anda. Ya, jangan kalian berbuat dosa ala gampang engkau tobat. Kalau mempermudah seperti itu berarti itu merusak hati Anda. Hati rusak. Wa fi nushatin birojair rahmah, dalam tulisan lain dengan harapan untuk mendapat kasih sayang. Wa dzalika tamanna wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Wa ya'lamuna, mengetahui ilmu, wa la ya'lamun, yang kedua tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu juga merusak hati. Ini banyak kalian ini. Anda tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, itu merusak hatimu. Loh. Taunya di sini, yang rusak sini. Yang taunya di kepala, yang rusak hatinya. Karena emang hati dan kepala itu ada hubungannya. Hati berkendak, kepala berpikir caranya, tangan melakukan. Jadi ada hubungan antara hati, tetapi rajanya, ratunya diri adalah hati. Ratunya diri adalah hati. Makanya kalau kalian jalan hati-hati ya. Karena rajanya hati itu, hati-hati ya. Bukan pikiran-pikiran lo ya, Anda hati-hati ya. Itu sudah dipilih oleh orang-orang dulu. Ya, jadi orang yang mengerti wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Orang ngerti ilmunya tetapi tidak mengamalkan, itu akan merusak hati. Wala faidata fil ilmi, tidak ada faedahnya dengan ilmu idza lam ya'mal bihi, apabila tidak mengamalkannya. Wa innama samratul ilmi al amal, karena sesungguhnya buahnya ilmu adalah amal. Buahnya ilmu adalah innama samratul ilmi al amalu bihi. Buahnya ilmu adalah amal. Ini Imam Nawawi hati-hati betul ya menulis, hati-hati betul. Setiap kali ada dalilnya semua. Ini berdalil semua. Mungkin begini. Kalian pernah mendengarkan radio Mojokerto? Itu membaca kitab ini, Nasohil Ibad ini, selama 2 tahun belum selesai. Jilid 1, jilid 2 selama 2 tahun tidak selesai. Langsung mati tengah jalan. Kiainya mati. 2 tahun belum selesai. Tiap hari itu, tiap hari ya subuh. Tiap hari waktu subuh. Tidak selesai. Saya ingin tahu seperti apa kitabnya, saya beli kitabnya. Oh, ini ternyata. Saya mencoba menerjemahkan saat itu, menerjemahkan Nasohil Ibad, tak terjemahkan. Dapat separuh, muncullah tulisannya
ini apa orang-orang ini orang dari nggak ada penerjemahnya. Wa idza amilu la yukhlisuna wa idza lam tukhlisil mar'u fil ibadati lam yusaddiq fiha fasidku aslun wal ikhlasu far'un wa min wa'il imami Ahmad bin Hanbal. Apabila beramal tidak ikhlas, wa idza lam yukhlis mar'u, apabila tidak ikhlas orang yang mengamalkan bil ibadah dengan ibadah, lam yusaddiq, maka tidak dibenarkan fiha ing dalam ibadah. Orang yang ibadah sambil gerutu tidak sah. Ya, kalian nggak sering gerutu toh? Subuh-subuh salat Allahu Akbar gerutu muruntel. Nah, itu tidak sah. Ini idza lam yukhlis mar'u fil ibadati lam yusaddiq, tidak benar. Fa inna sidku aslun, sedangkan kebenaran itu adalah pokok pangkalnya. Wal ikhlasu far'un, ikhlas adalah cabangnya. Wa min du'ail imami, doanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi asalnya adalah ikhlas, tapi ada asalnya adalah ikhlas. Wal faru min du'ail imam idza amilu la tuhlisuna idza lam tuhlis mar'u fil ibadah lam yusaddiq fiha fasidqu aslun. Kebenaran adalah asal, ikhlas adalah cabang. Kalau cabang tidak ada, maka pohonnya juga rusak. Kalau ada cabangnya, tidak ada pohonnya, tidak ada. Jadi ikhlas tok, omong kosong. Harus benar ikhlas, benar asidku, benar ikhlas. Apa yang kita lakukan benar dan ikhlas. Nah, itu yang bagus. Ingat dengarkan. Orang ibadah itu harus itba Rasul, ikut kanjeng Nabi. Kalau kamu sholat ikut Quran, tidak ada dalam Quran. Harus itba Rasul. Ya, kalau sholat harus itba Rasul. Berusaha. Kalau Anda tidak itba Rasul, tidak sah. Sama dengan begini, Anda wudhu pakai basmalah enggak? Anda wudhu pakai basmalah enggak? Enggak, tidak sah wudhu Anda. Anda wudhu kok tidak pakai basmalah, tidak sah wudhu Anda. Jadi harus pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah, asyhadu alla, sholawat, gandeng jadi satu. Kalau akan wudhu,
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru mulai wudu semuanya. Itu sempurna. Kalau wudu Anda sempurna, sholat Anda berjamaah, itulah yang disebut sholat khusyuk. Dengar ya, anak kecil-kecil, yang kecil-kecil dengar. Kalau wudu Anda sempurna, sholat Anda berjamaah, itulah yang disebut sholat khusyuk. Wudunya gopoh, sholatnya gopoh. Nah ya, gopoh berarti cap gopoh. Tidak boleh, wudu antan-antan saja. Kalau jamaahnya telat, Tidak masalah. Salah jamak telat. Ya, ingat ya, supaya sah ibadah kita supaya wudu harus pakai basmalah. Tidak pakai basmalah tidak sah. Tidak ikut Nabi tidak sah. Jadi baru tahu ya sejak tahu itu. Sejak tahu itu. Ya. Paham ya? Ojo nganti wudu tanpa basmalah. Berarti Anda mendinginkan diri, mendinginkan muka Anda, mendinginkan kepala Anda, mendinginkan telinga Anda. Itu aja, bukan wudu Anda. Wudu harus pakai basmalah, itba kanjeng Nabi. Oleh karena itu jangan banyak-banyak pakai air. Kalau banyak-banyak pakai air juga makruh hukumnya. Nah, pancuran. Nah, kita di pancuran semua ya. Sini wudu pancuran semua. Nah, kita dulu dari sana lagi di pancuran. Itu berarti menghemat. Pakai pancuran itu menghemat air. Pakai pancuran itu menghemat air. Rabbi fa'fana bilal qadim wa dinal husna bi hurmatin wa aminna fi tariqatin wa mu'afati minal Rabbi fa'fana qadim wa inal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa mu'afati minan Rabbi fa'fana bilakatin wa inal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa mu'afatin minal Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.